Pemirsa Ganesha TV, tentu saja Anda kenal dengan Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta yang tersohor dengan nama Bang Ahok. Tentu Anda juga tahu bahwa pada tahun 2007, Bang Ahok ini pernah ikut dalam pilkada calon gubernur Bangka Belitung. Namun, entah mengapa pada tahun 2016 ini, fenomena insiden mati lampu, kecurangan Pilgub Babel 2007 tiba-tiba ramai dibicarakan. Bersama saya ada Bang John Ganesha, seorang narasumber yang sangat dekat dengan peristiwa Pilgub 2007 kemarin. Mari kita dengar pengetahuan Bang John Ganesha tentang peristiwa mati lampu Pilgub Babel 2007 kemarin. Bang John, sejauh mana Anda dekat dengan Bang Ahok? Ya, kalau dibilang dekat ya enggak ya, karena kalau dekat tuh artinya kan macam-macam tuh. Nah, kalau dibilang dekat, saya 2 kali ke kantornya di Jakarta jadi gubernur DKI ini juga nggak bisa dilayani, nggak bisa ketemu gitu kan. Jadi dekat mungkin artinya ya dekat secara pemikiran aja. Kalau dulu ya saya ingat tentang Ahok, bahkan di acara Pilgub 2007 itu sehabis Gus Dur kan datang waktu itu di Taman Sari Sungaliat gitu ya. Ada ribuan orang itu hadir. Itu Gus Dur orasi, kemudian Bang Ahok orasi, dan kemudian saya. Ya, bayangkan saya diberi percayaan untuk menutup orasi hari itu di Taman Sari. Waktu itu orasi saya tuh adalah kita jangan takut untuk berbuat aneh. Kita kasih tahu tuh kepada masyarakat yang hadir. Karena kita udah menduga bahwa memilih Ahok ini adalah orang-orang aneh. Orang bilang nggak korupsi itu kan sekarang yang disebut orang nggak korupsi itu orang aneh malah. Oleh sebab itu, habis saya orasi, kita terbangkan balon. Ada berapa banyak? Sama-sama bersorak untuk kita jangan takut berbeda. Kita jangan takut memilih yang aneh. Dan waktu itu saya masih ingat, saya mengajak masyarakat menggunakan baju pink ini. Mari kita ke TPS, gunakan baju pink sebagai tanda bahwa kita tidak takut untuk memilih. Nah, kenapa kata takut? Kami sudah merasakan ada aroma yang tidak nyaman bagi pemilih ketika harus memilih Ahok. Bukan hanya soal minoritas, tetapi ada perlawanan dari kelompok tertentu untuk tidak memilih Ahok. Sebelum saya mengupas tentang insiden yang dikabarkan merugikan perhitungan suara bagi Ahok itu, apakah benar Anda adalah tim sukses Ahok saat Pilgub Babel 2007 kemarin? Sebab ini penting bagi pemirsa untuk mengetahui posisi Abang dalam memberikan penilaian. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita pada tahun 2007 itu gerakan kita tuh kalau nggak salah namanya Om Pirda. Jadi gerakan orang muda pilih orang muda. Nah, kita turun ke kampung-kampung mengkampanyekan itu. Karena tahun 2007 itu kita ada momentum dengan adanya Bang Fajar dan Bang Ahok ya waktu itu, Bang Basuki Cahayapurnama, orang muda yang kita lihat ini akan bawa perubahan bagi Bangka Belitung, bahwa akan terjadi orang-orang yang selama ini mungkin nggak deket gitu ya dengan kekuasaan, tapi dia punya integritas tinggi, itu bisa masuk dalam sistem pemerintahan sampai ke parlemen di Bangka Belitung. Karena berubah itu bukan soal pemimpin bupatinya aja, tapi juga sampai ke tingkat desa, tingkat BPD, itu harus berubah. Nah, kemudian itu kerjaan waktu pilkada ya. Nah, pada saat usai pilkada itu kita memang menjadi tim asistensi yang waktu itu kami namakan
tim relawan penegak demokrasi. Nah, beda dengan kan waktu itu Bang Ahok ini kalah dalam penghitungan suara yang katanya gara-gara juga ada insiden mati lampu pada saat penghitungan suara itu. Nah, gugatan Bang Ahok ini karena memang beliau punya hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemda. Ini yang kita gugat secara mekanisme class action ini adalah para pemilih, yakni warga Bangka Belitung yang tiba-tiba tidak bisa memilih karena waktu itu sistem pemilu kita seperti itu. Kebetulan pada saat itu saya adalah salah satu anggota KPPS. Nah, pada saat itu kita dalam proses penghitungan suara di tingkat Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, ketika pada saat itu kita hendak membongkar kotak-kotak yang berisikan surat suara yang telah tercoblos, tiba-tiba mati lampu. Nah, pada saat itu kalau nggak salah sekitar jam 6:30 malam. Nah, terus terang saja pada saat itu kita gelagapan kan, kita berhamburan ke sana ke situ mencari lilin. Dan akibat mati lampu itu kita menghentikan proses penghitungan suara. Ditakutkan akan ada potensi kecurangan. Karena pada saat itu kita diawasi oleh tim sukses dari calon-calon tersebut. Nah, jadi oleh ketua PPS yang ada di Desa Cambai menginstruksikan untuk segera menghentikan sementara proses penghitungan suara dan dilanjutkan siangnya kan. Nah, akan tetapi di tingkat PPK kita didesak untuk pada saat itu melakukan penghitungan suara. Nah, pada saat itu saya bersuara, saya maunya menghentikan proses penghitungan suara karena saya takut ketika itu akan terjadi intimidasi kepada para petugas KPPS. Nah, apakah gugatan itu sepenuhnya untuk membuktikan insiden mati lampu saat penghitungan suara Pilgub Babal 2007 kemarin? Fakta itu muncul. Jadi di dalam gugatan kita itu kan, contohnya ada peristiwa gini. Ada seorang bapak-bapak dulu dia petugas ketika ada sebuah pemilu. Gitu. Tetapi pada pemilu gubernur tahun 2007 ini, ia bahkan tidak ada di dalam daftar pemilih dan undangan pemilih itu pun ia tidak diberikan. Memang kan kita ingat kalau tahun 2007 itu pemilih itu bisa hadir kalau ada undangan, ya kan? Kemudian kalau ada masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, bapak ini sampai ngomong marah-marah dia di kampungnya. Memangnya kalian pikir saya ini udah mati apa? Saya ini dulu petugas pemilu ini. Bayangkan, itu yang disebut hak konstitusi orang itu merasa tercabik ketika ia dianggap sudah mati ketika tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, di dalam tuntutan dan rekomendasi yang kita ajukan pun itu tidak menggunakan pendekatan Undang-Undang Pemda itu. Kita meminta pemilu tambahan. Karena ini soal rakyat, warga pemilih yang ada di Belinyu, yang ada di Konghin, ya itu menggugat dirinya tidak bisa berpemilu karena sistem pemilu begini, yang sesungguhnya kelalaian itu ada di pemerintah, ya di Dirjen Aminduk yang mengurus daftar pemilih tetap, yakni pemerintah daerah. Yang berbahaya dari sistem pemilu daftar pemilih tetap dan sistem undangan pemilu ini kita bawa ke dalam peradilan melalui mekanisme class action. Anda tahu DPT itu ya, itu kan menulis nama ya, umpamanya A Leong, A Xiong, begitu kan namanya, Chun Kim. Nah, oleh sebab itu kami menyebutkan DPT ini bukan daftar pemilih terdaftar, tetapi
DPT ini adalah daftar pemilih teridentifikasi. Kalau namanya sudah Alyong, Asyong, Acung, dan segala macam, sementara ada calon gubernur namanya Ahok, kan jadi teridentifikasi dengan sistem seperti ini. Oleh sebab itu kami bawa ini ke muka hukum. Dan insiden mati lampu itu fakta yang terjadi juga dan disampaikan oleh para penggugat. Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah cukup bagus sistem pemilihan kita? Apakah masih mungkin terjadi insiden mati lampu seperti kemarin? Sekarang ini kan kita sudah dekat dengan pemilihan gubernur 2016. Apakah masih mungkin terjadi insiden seperti kemarin? Ya, kalau insiden mati lampu, ya namanya dalam keadaan tertentu dengan kekuasaan bisa saja terjadi. Tetapi kalau sistem pemilu kita tuh sudah semakin lebih bagus dan hari ke hari juga makin bagus. Kalau sekarang kan nggak kita lihat Bawaslu itu, KPU juga gajinya udah tinggi ya. Undang-undang yang menjadi payung hukum mereka juga makin kuat gitu kan. Dan konsentrasi pendanaannya pun cukup, tidak perlu ngemis-ngemis lagi gitu kan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tapi belum selesai hal ini. Kita tahu sekarang pemilu sudah agak ringan ya. Sejak nyalon jadi gubernur atau bupati, maka spanduk juga KPU yang buat, iklan juga KPU yang buat. Semua ini untuk apa? Semua ini kan untuk memastikan berkurang money politik itu. Dari dulu kita minta kepada Bawaslu ya agar melakukan inovasi. Publik yang kita ini ya, kita ini kan orang-orang yang mungkin kalau mau nyalon itu modalnya cuma kecerdasan dan kesetiaan kepada grassroots gitu kan. Nah, kalau kita ini tiba-tiba bisa kaya dalam waktu 2 tahun, ya mungkin kita bisa menang dalam pilkada. Maksud saya, Bawaslu, Panwaslu bekerja karena money politik dan metode-metode janji itu harus turun di kampung-kampung. Lakukan razia-razia. Kalau ada kantong-kantong di partai itu yang tiba-tiba sudah banyak beras gitu ya, menjelang pilkada, untuk apa itu kalau ada beras? Ini tanyain untuk apa nih, disita kalau perlu. Ya dibuat peraturannya. Karena ini akan dekat dengan menjadikan kembali para politisi kita, termasuk kepala daerah kita, terpilih sibuk dengan mencari keuntungan sendiri, bukan untuk rakyatnya. Saya percaya kita sedang berbenah dari tahun ke tahun.